مالك يوم الدين. Sebagian ulama qiraah membacanya Malik, sedangkan sebagian yang lain membacanya Maliki, kedua-duanya sahih lagi mutawatir di kalangan as-sabah. Lafaz Maliki dengan huruf lem dikasrohkan, ada yang membacanya Malki dan Maliki. Sedangkan menurut bacaan Nafi, harakat kasroh huruf kaf dibaca isbah, hingga menjadi Malaki Yaumiddin. Kedua bacaan tersebut, Malaki dan Maliki, masing-masing mempunyai pendukungnya tersendiri ditinjau dari segi maknanya, kedua bacaan tersebut sahih lagi baik. Sedangkan Az-Zamakhsyari lebih menguatkan bacaan Maliki, mengingat bacaan inilah yang dipakai oleh ulama kedua kota suci, Makkah dan Madinah, dan karena firmannya kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Al-Mu'min ayat 16. Dan benarlah perkataannya dan di tangan kekuasaannya lah segala sesuatu, Al-An'am ayat 75. Telah diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa ia membaca Malaka Yaumiddin, atas dasar anggapan fiil, fa'il, dan maf'ul, tetapi pendapat ini menyendiri lagi aneh sekali. Abu Bakar Ibnu Abu Daud meriwayatkan, sehubungan dengan bacaan tersebut, sesuatu yang garib, aneh, mengingat dia mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Abu Abdurrahman Al-Azdi, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab Ibnu Adi Ibn Al-Fadl. Dari Abul Mutarif, dari Ibnu Syihab yang telah mendengar hadits bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman serta Muawiyah dan anaknya, yaitu Yazid Ibnu Muawiyah, membaca Maliki Yaumiddin. Ibnu Syihab mengatakan bahwa orang yang mula-mula membaca Maliki adalah Marwan, Ibnul Hakam. Menurut kami, Marwan mengetahui kesahihan apa yang ia baca, sedangkan hal ini tidak diketahui oleh Ibnu Syihab. Telah diriwayatkan sebuah hadis melalui berbagai jalur periwayatan yang diketengahkan oleh Ibnu Murdawai, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya Maliki Yaumiddin. Lafaz Malik diambil dari kata al-milku, seperti makna yang terkandung di dalam firman-Nya, sesungguhnya kami memiliki bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Maryam ayat 40, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan, yang memelihara dan menguasai manusia. Pemilik manusia, Anas ayat 1-2. Sedangkan kalau Maliki diambil dari kata al-mulku, sebagaimana pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Hanya kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Al-Mu'min ayat 16. Benarlah perkataannya, dan di tangan kekuasaannya lah segala kekuasaan. Al-An'am ayat 73. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah. Dan adalah, hari itu, suatu hari yang penuh dengan kesukaran bagi orang-orang kafir. Al-Furqan ayat 26. Penghususan sebutan Al-Mulku, kerajaan, dengan Yaumiddin, hari pembalasan, tidak bertentangan dengan makna lainnya, mengingat dalam pembahasan sebelumnya telah diterangkan bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam, yang pengertiannya umum mencakup di dunia dan akhirat. Dimudafkan kepada lafaz Yaumiddin karena tiada seorang pun pada hari itu yang mendakwakan sesuatu, dan tiada seorang pun yang dapat angkat bicara kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dinyatakan di dalam firman-Nya, pada hari ketika roh dan malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata. Kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar. An-Naba ayat 38, dan merendahlah semua suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Taha ayat 108, dikala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara, melainkan dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Hud ayat 105, Dahak mengatakan dari Ibnu Abbas, bahwa Maliki Yaumiddin artinya, tiada seorang pun bersamanya yang memiliki kekuasaan seperti halnya di saat mereka, raja-raja, masih hidup di dunia pada hari pembalasan tersebut. Ibnu Abbas mengatakan, Yaumiddin adalah hari semua makhluk menjalani hisab, yaitu hari kiamat, Allah membalas mereka sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Jika amal perbuatannya baik, balasannya baik, dan jika amal perbuatannya buruk, maka balasannya pun buruk, kecuali orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang sama dikatakan pula oleh selain Ibnu Abbas dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan ulama salaf. Hal ini sudah jelas. Ibnu Jarir meriwayatkan dari sebagian mereka bahwa tafsir dari firman-Nya, Maliki Yaumiddin, ialah, Allah Maha Kuasa untuk mengadakannya. Tetapi Ibnu Jarir sendiri menilai pendapat ini dhaif, lemah. Akan tetapi, pada lahiriahnya tidak ada pertentangan antara pendapat ini dengan pendapat lainnya yang telah disebutkan terdahulu. Masing-masing orang yang berpendapat demikian dan yang sebelumnya mengakui kebenaran pendapat lainnya serta tidak mengingkari kebenarannya, hanya saja konteks ayat lebih sesuai bila diartikan dengan makna pertama di atas tadi dibandingkan dengan pendapat yang sekarang ini, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya, kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah. Dan adalah, hari itu, suatu hari yang penuh dengan kesukaran bagi orang-orang kafir. Al-Furqan ayat 26. Sedangkan pendapat kedua pengertiannya mirip dengan makna yang terkandung di dalam firman-Nya, pada hari dia mengatakan, jadilah, lalu terjadilah. Al-An'am ayat 73. Pada hakikat raja yang sesungguhnya adalah Allah SWT, seperti yang dinyatakan di dalam firman-Nya, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera. Al-Hasir ayat 23. Di dalam hadis Sahihain disebutkan melalui Abu Hurairah.
Secara marfu, nama yang paling rendah di sisi Allah ialah seorang yang menamakan dirinya dengan panggilan Malikit Amlak. Sedangkan tiada raja selain Allah. Di dalam kitab Sahihain disebutkan pula bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya, kemudian berfirman, Akulah raja. Sekarang mana raja-raja bumi, mana orang-orang yang diktator, mana orang-orang yang angkuh? Di dalam Al-Quran disebutkan melalui firman-Nya, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Hanya kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Al-Mu'min ayat 16. Adapun mengenai nama lainnya di dunia ini dengan memakai sebutan Malik, yang dimaksud adalah nama majas. Bukan nama dalam arti yang sesungguhnya, sebagaimana yang dimaksud di dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja kalian. Al-Baqarah ayat 247, karena di hadapan mereka ada seorang raja. Al-Kahfi ayat 79, ketika dia mengangkat nabi-nabi di antara kalian, dan dijadikannya kalian sebagai raja-raja, orang-orang yang merdeka. Al-Maidah ayat 20. Di dalam sebuah hadis Sahihain disebutkan, seperti raja-raja yang berada di atas dipan-dipannya, singgasana. Ad-Din artinya, pembalasan dan hisab, sebagaimana yang disebut di dalam firman lainnya, yaitu, di hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. An-Nur ayat 25, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Ash-Shafat ayat 53, makna yang dimaksud ialah mendapat balasan yang setimpal dan dihisab. Di dalam sebuah hadis disebutkan, orang yang pandai ialah orang yang melakukan perhitungan terhadap dirinya sendiri dan beramal untuk bekal sesudah mati. Makna yang dimaksud ialah, hisablah dirimu sendiri, sebagaimana yang dikatakan Khalifah Umar R.A., yaitu, hisablah diri kalian sendiri sebelum dihisab dan timbanglah amal perbuatan kalian sebelum ditimbang, dan bersiap-siaplah, berbekallah, untuk menghadapi peradilan yang paling besar di hadapan Tuhan yang tidak samar baginya semua amal perbuatan kalian, seperti yang dinyatakan di dalam firman-Nya, pada hari itu kalian dihadapkan, kepada Tuhan kalian. Tiada sesuatu pun dari keadaan kalian yang tersembunyi, baginya. Al-Haqqah ayat 18.